Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwas sekalian, sebelum kita membedah buku Fakta Baru Wali Songo, yang buku ini hasil penelitian kurang lebih 10 tahun dari penelitian pustaka, kemudian komparasi dengan arkeologi dan juga tempat-tempat bersejarah, ya, termasuk juga koresponden ke luar negeri. Perlu diketahui sekarang kita masuk ke metodologi penulisan sejarah, ya. Ini penting kita pelajari, ya, di Muqaddimah halaman Romawi 5 Romawi, ya. Pertama kali setelah setelah kita buka cover, ya, metodologi sejarah, perlu diketahui bahwa sejarah itu jembatan penghubung masa lalu dengan masa kini untuk membuat pijakan di dalam rangka menatap masa depan. Makanya kita sekarang ini sedang membuat sejarah untuk 10 tahun, bahkan mungkin 10 abad yang akan datang. Bahwa pernah ada Masjid As-Sunnah di Jepang membedah buku Fakta Baru Wali Songo, kan gitu. Untuk membuat pijakan di dalam rangka menatap masa depan, artinya pijakan untuk anak cucu kita. Jadi Nabi Adam yang ketika itu turun ke dunia, saat itu sedang membuat pijakan sejarah pada anak cucunya dengan berbagai macam cerita taubat yang Allah ukir, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Oleh karena itu bersejarah itu harus ada metode. Nah, itu Sejarah itu dari kalimat bahasa Arab yaitu syajarah.
Ya. Syajarah itu bahasa Arab artinya adalah pohon. Karena sejarah itu nyambung dari akarnya, tumbuh. Makanya kita itu nggak bisa terputus dengan manusia yang awal menjadi cikal bakal manusia, yaitu apa? Nabi Adam. Dalam bahasa lain disebut juga dengan tarikh. Tarikh juga bahasa Arab. Tarikh itu sejarah. Makanya sampai hari ini belum ada istilah yang mewakili selain Arab untuk mengungkapkan sejarah. Kisah juga dari bahasa Arab. Kisah kan gitu. Ya. Bahasa lain itu hanya dongeng, tapi dongeng itu bukan sejarah. Legenda juga bukan sejarah. Oke. Nah, coba kita baca halaman ke-6 Romawi ketika kita bersejarah, kata Imam Ibnu Khaldun. Beliau mengatakan faedah mempelajari sejarah bahwa sejarah merupakan mazhab keilmuan paling bergengsi. Kenapa? Faedahnya sangat banyak dan sasarannya sangat mulia. Sebab dengan sejarah kita mampu mengenali akhlak umat-umat terdahulu. Kita tahu akhlaknya Nabi Lut, iya kan? Kita tahu juga akhlaknya kaum Samud, Ad. Dari mana? Sejarah. Tuh. Bahkan semua ilmu itu butuh sejarah. Sampai matematik aja Pak, butuh sejarah yang katanya ilmu eksak. Ya, siapa Al-Jabbar? Itu bukan ilmu matematik yang menjawab. Siapa penemu algoritma atau Khawarizmi? Tuh. Makanya subhanallah, semua ahli tafsir itu ahli sejarah. Karena untuk menjadi ahli tafsir yang capable, ahli tafsir yang betul-betul mumpuni, itu nggak mungkin nggak menguasai sejarah. Bagaimana ahli tafsir bisa menceritakan Ashabul Kahfi? Kisah pertemuan Nabi Musa sama Khidir, kisah penyembelihan Baqarah sapi oleh Bani Israel, kan sejarah. Makanya antum lihat Imam Ibnu Jarir ahli tafsir juga ahli sejarah. Imam Mujahid ahli tafsir juga ahli sejarah. Bahkan Imam Mujahid itu satu sosok yang dimana dia nggak mau dengar cerita. Tidaklah ada satu kejadian dia datang dan melihat langsung. Makanya Imam Mujahid itu peneliti, arkeolog. Jadi kalau dia itu ingin bercerita tentang piramida yang di Mesir Fir'aun, dia datang ke sana. Ya. Cuman mungkin beliau belum dengar Borobudur. Karena Borobudur belum ada. Borobudur itu ditulis baru abad ke-8 Masehi. Dibangun 8 Masehi. Sementara Mujahid hidup pada abad berapa? 6-7 Masehi. Belum dibangun itu. Karena Rasulullah SAW itu mulai diutus tahun berapa? Waduh, Rasul sendiri nggak ngerti. Ya. Rasulullah SAW hijrah itu kan 622 Masehi. Dikurangi 13 berapa? 622. Dikurangi 13 berapa? Ya. Bisa matematik nggak Pak?
kok hilang matematiknya gara-gara silau dengan yen. Ya, jadi begitu. Dan baru ditemukan abad 18. Jadi Borobudur itu baru ditemukan abad 18, ditemukan oleh Tom Raffles. Jadi Tom Raffles ini penjajah yang menjadi gubernur jenderal Inggris, kemudian menyulap dirinya menjadi ahli sejarah karena ketika proses penjajahan itu banyak melakukan eksplorasi sejarah. Makanya dia termasuk menemukan manusia trinil di Mojokerto. Dia juga membuat museum yang ada di Mojokerto. Dia juga tadi menemukan kuburan Maulana Malik Ibrahim di Gresik Lerang yang tertulis tahun 822 itu Masehi, Hijriah maaf. Bahkan dia juga yang membuat kebun raya Bogor. Ya, jadi antum tahu nggak kisahnya kebun raya Bogor itu? Jadi begini ceritanya begini. Istrinya, dia menjajah atau melakukan lawatan jajahan ke Sumatera, Bukit Tinggi. Nah, di sana istrinya kena malaria. Dan istrinya itu sangat senang banget satu bunga yang dari Sumatera. Sampai bunga itu saking eksotiknya dan juga saking senangnya dirawatnya, maka bunga itu diberi nama Rafflesia. Tuh, sampai sekarang kan bunganya nama bunga apa? Rafflesia, karena dari Raffles. Nah, bunga ini akhirnya istrinya untuk pengobatan dibawa ke Padang. Ya, dari Bukit Tinggi ke Padang, cuman nggak sembuh. Akhirnya dibawa ke Bogor, dibikinlah taman. Itu taman untuk istrinya. Gila nggak ya? Jadi taman itu akhirnya sebetulnya taman sederhana, cuman dibikinkan kolam yang digunakan untuk nanam itu bunga Rafflesia. Bunga itu nggak bisa hidup kalau tidak ditanam di air kan. Nah, untuk berjemur dibikinlah gazebo, kan masih ada itu gazebo Eropa kan gitu. Tuh, di sana dia sambil menikmati sinar matahari untuk berjemur, penyembuhan malaria, lihat bunga itu. Akhirnya mati juga istrinya. Itu. Akhirnya dikembangkan dia, ditanamin semua tumbuhan pohon yang ada di Indonesia. Terutama pohon-pohon dan tanaman-tanaman yang unik. Makanya kalau antum ingin tahu jenis seluruh tanaman Nusantara di sana, terutama di depannya kita disambut dengan pohon bambu yang unik, yang tidak mudah ditemukan di Nusantara. Dan pohon itu sampai sekarang dan masih besar sekarang. Dulu itu ditanam di pintu gerbang. Saya masih punya gambarnya. Pertama kali Kebun Raya Bogor itu dibangun. Saya punya fotonya. Tuh. Makanya akhirnya Museum Trawulan diserahkan ke Indonesia. Kebun Raya Bogor diberikan ke Indonesia. Bahkan ada lagi juga dia punya perpustakaan di Batavia, dikasihkan juga ke Indonesia. Dia mengangkut 2 kapal besar buku-buku sejarah setelah
mengalahkan Jogja. Itu hasil pengkhianatan orang-orang Tionghoa di sana, itu menang Tom Raffles. Makanya kenapa sampai hari ini kerajaan Jogja nggak mengizinkan orang Cina beli tanah di Jogja karena itu sejarah. Ini ngomong sejarah ya, ya, bukan memprovokasi, bukan, ngomong sejarah. Jadi bahkan tentara-tentara Tom Raffles itu bisa masuk ke istana yang bikin tangga-tangga ngelompat pagar istana itu mereka. Itu. Oke, lanjut. Seperti itu sejarah. Jadi jejak hidup para nabi, kita tahu kisah-kisah para nabi dari mana. Dan bagaimana ahli tafsir bisa menafsiri Qasasul Anbiya kalau nggak tahu sejarah. Makanya Ibnu Katsir itu ahli sejarah, memiliki kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Begitu juga Ibnu Jarir At-Tabari memiliki kitab namanya Al-Muluk wal Umam, Syiarul Muluk wal Umam. Imam Al-Dhahabi memiliki Syiar A'lamin Nubala. Semua ahli tafsir. Imam Al-Baghawi juga. Oke. Dan tata kelola pemerintahan, kita tahu pemerintahannya Nabi Sulaiman, Balqis, Daud, ya. Bahkan pemerintahan Fir'aun, dan kita tahu pemerintahan kalau Yaman itu namanya Tubba, kalau Mesir itu gelarnya itu Fir'aun, kalau Afrika Najasyi, kalau mana di Persia itu Kisra, terus kemudian Romawi apa namanya, Kaisar. Kenapa dikatakan Kaisar? Karena Raja Antonius pertama, Raja Romawi pertama itu lahirnya di Caesar. Itu makanya disebut Kaisar. Itu seperti itu. Kaisar. Jadi ilmu penyisaran pertama kali. Dan nggak sakit karena si istrinya cantik ini nggak mau lahiran normal di Caesar. Gitu. Yang nanti kalau kita usut ada Cleopatra yang nanti kenapa menjadi simbol apotek, ya kan? Antum tahu nggak kenapa simbol apotek itu ular? Wah, nanti gitu. Berikutnya jangan habis semua nanti gue kagak kesini lagi nanti. Oke. Ya, dan tata kelola pemerintahan serta dasar kebijakan politik para raja. Coba. Kenapa Nabi Sulaiman memilih kebijakan menyerang Balqis? Tapi Balqis lebih diplomatis. Jadi gitu. Jadi seorang pemimpin yang bagus itu nggak mungkin nggak menguasai sejarah. Gitu kan gitu. Karena dia akan bisa, sekarang saya akan menempuh politik diplomatis. Saya menempuh politik peperangan. Itu dia akan melakukan kebijakan itu dari pelajaran yang diambil dari raja-raja itu. Dengan tujuan agar kita bisa mengikuti pri kehidupan mereka hingga kita mampu mengambil faedah untuk kepentingan dunia dan akhirat. Oke, makanya Allah mengajak kita bersejarah, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Jadi sejarah itu harus realistis, sejarah itu harus faktual, sejarah itu harus apa? Ilmiah. Makanya gak mungkin ada sejarah yang sifatnya itu hayalan. Contoh seperti sejarah yang banyak didokumentasikan di kita tentang Wali Songo. Bahkan kita sayangkan itu menjadi dokumenter yang penuh dengan apa?
kisah-kisah mistis, legenda, tahayul, contoh ya. Kisah Syekh Maulana Ishaq ketika dakwah ke Belambangan kan gitu ya. Menikah dengan putri Raja Belambangan namanya Dewi Sekardadu. Karena di sana itu masih Hindu atau Hindu Buddha, maka makanannya itu dari daging macan, kera, ular, itu untuk walimahnya. Karena Syekh Maulana Ishaq punya karomah, akhirnya dimohon kepada Allah supaya makanan-makanan yang halal haram itu dipilah-pisah, minta kepada Allah yang haram itu hidup lagi. Dalam sekejap jadi daging kethek macan itu urip neh. Itu hidup lagi berlompatan. Yang halal tetap bisa dimakan. Kan mustahil. Itu ada macan hidup lagi itu. Kethek hidup lagi. Kan gitu. Seperti itu. Yang lebih hebat lagi, pertengkaran atau adu kesaktian antara Sunan Giri dengan Begawan Minto Semeru. Jadi Sunan Giri ketika dakwah di Gresik itu mendapat tantangan besar dari pendekar-pendekar Hindu Buddha, di antaranya Begawan Minto Semeru. Adu kesaktian, Sunan Giri, kalau aku kalah masuk Islam, kalau kamu kalah saya bunuh. Akhirnya beradulah kesaktian. Pertama kali Begawan Minto Semeru melempar udeng. Udeng itu yang sudah diletakkan di kepala, bentuknya nyungkuk begini, ya, paham? Itu udeng. Dan itu pakaian khas orang Hindu. Makanya itu ada kelas-kelasnya, ada hitam, ada putih, itu tergantung tingkatan. Kalau seperti orang di Islam yang awam kan, kalau habis haji selalu pakai peci putih kan gitu. Kalau belum haji nggak boleh, itu masih kopiah hitam gitu. Jadi kalau ini udah haji nih, kalau antum nggak boleh tuh. Itu, tapi sekarang boleh, nggak apa-apa. Itu karena, dan harus dipanggil Pak Haji. Itu haji sekali H, 2 HH, nah, 3 HH. Coba kalau haji ke-7 kagak bisa dipanggil tuh. Oke. Nah, dilempar ternyata melesat seperti pesawat ulang-alik, terbang ke atas. Tapi Sunan Giri nggak mau kalah kesaktian, dilempar jubahnya, ternyata lebih cepat, nyalip itu. Terbangnya lebih cepat daripada udengnya Begawan Minto Semeru. Baliknya jatuh ke bumi pun lebih dulu jubahnya Sunan Giri. Menanglah Sunan Giri. Kemudian adu kesaktian lagi, ya. Begawan Minto Semeru ngubur 2 angsa. Kemudian tebak Sunan Giri, kalau kamu betul-betul sakti, apa yang saya kubur di atas gunung Petukangan tersebut? Katanya Sunan Giri, yang kamu kubur itu adalah 2 ular naga besar. Wah, merasa udah tebakannya meleset. Begawan Minto Semeru merendahkan, meremehkan sambil tertawa terkekeh-kekeh. Oh, ternyata ilmunya Sunan Giri itu cetek. Wah, akhirnya berdua terbang menuju ke pucuk gunung Petukangan. Apa iya sampai hari ini orang tanpa pesawat bisa terbang? gitu. Kan nggak ilmiah. Terus kemudian ternyata setelah dibongkar ditemukan ular naga besar, ciptaan Sunan Giri. Oh, Sunan Giri bisa menciptakan apa?
Ular naga. Sementara kita itu sudah yakin seyakinnya bahwa yang bisa menciptakan Al-Khaliq itu hanya Allah. Wow, kalah lagi Begawan Mintos Semeru. Akhirnya yang ketiganya Begawan Mintos Semeru melempar telur ribuan ke atas, tapi anehnya nggak jatuh. Apa iya? Itu. Ternyata hadirin sekalian, telur itu diambil satu persatu oleh Sunan Giri dengan ilmu apa? Ilmu serat jiwanya. Oh, itu. Dengan tenaga gaibnya. Satu pun nggak ada yang pecah. Oh, tuh. Akhirnya kalah Begawan Mintos Semeru. Cerita-cerita seperti ini menguasai buku-buku Wali Songo. Gitu loh. Apalagi adu kesaktiannya Ki Kedu yang datang dari Magelang. Kedu itu mana? Temanggung. Iya, Temanggung, Magelang. Itu orang Magelang berarti itu. Alhamdulillah. Tuh. Jadi terus kemudian pergi karena dia punya ilmu peringan tubuh, Pak. Jadi menuju ke Kudus untuk menantang kesaktian Sunan Kudus itu pakai nampahnya padi. Tahu nggak padi yang punya lebar tuh? Dinaiki melesat. Wow, itu kalah perang piring terbang. Itu atau pesawat siluman. Dalam waktu sekejap nyampe Kudus. Sunan Kudus ketika itu sedang asik berzikir, sholat di masjid, ditantang-tantang sama Kedu. Kudus, keluar. Kalau kalian bisa meladeni kesaktian saya, naik, turun, keliling-keliling masjid. Akhirnya Sunan Kudus zikir, sholat, kesel juga ditantang-tantang terus. Keluarlah Sunan Kudus. Kedu, turun. Turun, naik lagi. Waduh, kurang ajar nih. Loh. Akhirnya Sunan Kudus nggak sabar. Beliau mengerahkan kesaktian, ilmu peringan tubuh Ki Kedu ditarik, langsung hilang semua kekuatannya. Jadi nampaknya oleng. Jatuhlah di daerah Comberan namanya Jember. Makanya hari ini tempat itu disebut daerah Jember. Itu. Mana Jember? Jember mana? Iya, Jawa Timur. Itu Jember. Jember itu apa? Jorok. Gitu. Kenapa? Jatuh nampannya Kedu di Comberan. Itu. Ini katanya itu. Terus kemudian ketika kita olah menjadi data sejarah. Sejarah itu kan ruangannya 4, Pak. Ya. Peristiwa, yaitu kejadian, masa lampau, kemudian batasan waktu dan pelaku. Gitu. Sekarang yang menjadi pertanyaan mendasar masa lampau. Oke, itu cerita-cerita dulu. Terus batasan waktu, kapan? Gitu. Kira-kira kita bisa nanya kapan? Itu. Namanya peristiwa juga, kejadian pasti ada tempat di mana. Oke, tadi di Karang bisa. Tapi waktu kita bisa tanya di mana, kapan? Nggak ada yang bisa jawab. Kejadian Gunung Petukangan, kapannya di mana? Ki Kedu tadi terbangnya kapan, tahun berapa? Dari orang. Kalau sejarah bisa dijawab semua. Contoh peristiwa pembacaan teks proklamasi. Peristiwa kan? Batasan waktu, tahun, tanggal, bahkan bisa disebutin. Tanggal 17 Agustus 1945. Pelakunya siapa? Soekarno-Hatta, ya kan gitu? Iya nggak? Itu namanya sejarah. Kalau tidak bisa membuktikan 4 itu, Pak, nggak bisa kita itu bisa sebut. Masih sekarang antum kalau umroh mau ke sana masih bisa temukan. Tuh,
Bagaimana peperangannya? Begitu juga perang Uhud. Kejadian peristiwa perang Uhud. Kapan? Di mana? Gitu? Bagaimana kejadian itu? Kenapa terjadi? Pelakunya siapa? Semua bisa dijawab. Makanya itu yang bisa membedakan antara sejarah dengan legenda. Ya. Kalau sekarang cerita-cerita tadi itu namanya cerita legenda. Kan di kampung itu kan banyak tuh cerita maling kondang, maling celuring. Terus apa lagi? Joko bodoh. Joko bukan Joko bodoh, bukan ya. Joko bodoh. Bodoh itu daerah di sekitar Borobudur. Makanya Borobudur itu aslinya Borobodo. Boro itu candi, Bodo itu di daerah Bodo. Daerah, cuman akhirnya kedengarannya itu nggak enak, disebut Borobudur. Itu. Dan orang-orang yang terkenal kalau sebelum nikah masih lajang dan mereka itu memiliki kelebihan menonjol, orang Jawa itu memberi nama Joko. Joko itu gelar, ya kalau sekarang apa ya? Kalau sekarang itu dipanggil apa sih mas? Kalau remaja ya. Jadi gelar sosial Pak. Kalau masih muda namanya Joko. Kalau udah tua namanya Kiai. Gitu. Itu gelar sosial. Seperti gelar akademik. Ya, Dokter Andes, MA, doktor itu. Kalau ini gelar sosial. Itu. Kiai. Ya. Makanya Kiai itu orang tua. Itu. Sunan itu juga gelar sosial. Aslinya susuhunan. Yaitu orang yang memiliki berbagai macam kelebihan dan keahlian. Susuhunan. Itu. Makanya dari sekalian di sini wali itu juga gelar. Wali itu petugas. Jadi bukan manusia sakti mondroguno ora tedas paluning pande otot kawat balung wesi ketek tape keringet solar, enggak. Petugas. Sampai hari ini Pak, kalimat itu masih dipakai, wali kota. Nah, kan? Dipakai. Anehnya ini orang dengan ilmu kosong dan kebodohan terang-terangan itu dipertahankan. Ya, wali murid. Itu artinya apa? Orang yang bertugas bertanggung jawab untuk apa? Murid tersebut di sekolah. Penanggung jawab lah Pak, gitu kan gitu. Makanya disebut wali murid, penanggung jawab wali kota. Dan itu mengadopsi dari istilah dulu yang dipakai oleh khalifah-khalifah kita. Abu Bakar terutama Umar. Makanya gubernur-gubernur itu dinamakan semua adalah wali. Itu waliul Irak berarti gubernur Irak, walil Madinah, gubernur Madinah. Jadi tidak ada sesuatu yang aneh. Makanya di sini kita masuk ke berikutnya setelah muqaddimah ya, di akhir daripada kata pengantar antum bersejarah. Nah ini nih di halaman Romawi 17. Oleh karena itu Ibnu Khaldun menegaskan bahwa kajian sejarah membutuhkan sumber komprehensif. Jadi nggak bisa antum sekarang mempelajari sejarah itu cuman 10 buku. Nah, makanya penulisan buku saya ini Pak, hampir 200 sumber saya baca, saya teliti. Ya, 200 lebih ya. Itu belum lagi yang arkeolog. Karena apa? Kalau cuma 1-20-an kita akan tersesat. Makanya komprehensif, wawasan yang luas. Jadi politiknya, sosialnya, ekonominya itu harus juga dikaji. Makanya ketika saya mengkaji Wali Songo ini, itu merentet. Awalnya anak itu sudah putus asa. Waduh, ini
ternyata harus mempelajari kerajaan-kerajaan Jawa yang ada di Indonesia. Ternyata kita harus mempelajari sejarah nasional semua, karena di sana ada keterkaitan semua, komprehensif, wawasan yang luas, pengetahuan holistik. Makanya seorang ahli sejarah juga ahli tafsir, ahli macam-macam, ya, punya keahlian yang multi. Tuh. Terus kemudian analisa tajam dan penalaran kritis yang menghasilkan kebenaran faktual dan terhindar dari kesalahan dalam membuat data objektif. Itu. Ini metode. Bila informasi historis hanya bersumber dari kutipan data tanpa cross-check melalui nalar sehat, realitas hidup, emang ada orang terbang? Gitu. Ya. Nalar sehat, antum pakai nalar gitu loh Pak. Ada enggak sekarang ayam berubah jadi ular naga? Nalar sehat, mungkin enggak manusia bisa menciptakan naga? Realitas hidup sampai hari ini enggak ada kok. Realita antum cek. Ada orang yang bisa membuat ular naga atau merubah kaidah politik, ya. Kalau sekarang Ki Kedu Sakti Mondroguno tadi terbang ke Kudus pakai nampah, kenapa orang Jawa itu perang sama Belanda kalah terus? Antum nalar nggak? Kalah. Bahkan orang Jawa itu menunjukkan kekuatan yang spektakuler ketika perang Jawa. Itu pun akhirnya Diponegoro kalah. Coba antum tahu nggak perang Jawa tersebut yang meninggal dunia, yang insya Allah mudah-mudahan syahid, 200.000 orang Jawa mati. Pihak Belanda itu juga, tentara Belanda asli aja itu 8.000 meninggal dunia. Itu. Kalau bukan karena pengkhianatan juga mungkin nggak bisa dikoyahkan. Makanya Peter Carey melakukan penelitian kurang lebih 35 tahun tentang perang Diponegoro. Itu judul bukunya Pak, antum tahu nggak? Takdir. Jadi yang mengalahkan itu takdir. Takdir aja udah. Ya, kalau antum baca buku Peter Carey bagaimana dari awal sampai akhir, biar Pak, itu penipuan itu. Telepon terus ya. Jadi cuman dulu itu sayang nggak ada hati, nggak ada telepon. Kalau dulu ada selular, hubungan antara Diponegoro dengan Imam Bonjol tersambung, Belanda habis. Karena ketika itu juga dia perang dengan Imam Bonjol, bersambung itu, hampir kedodoran. Coba bayangkan, perang Diponegoro itu Belanda kerugiannya itu sampai 45 miliar dolar. Coba 45 miliar dolar. Itu hasil penelitian Peter Carey. Makanya dia tutup dengan apa? Kultur stelsel, penanaman paksa. Itu. Yang orang Jawa, Sumatera semua, bahkan sampai timur dipaksa untuk nanam apa? Teh, kopi, tembakau. Dan keuntungannya, antum tahu nggak? 70 miliar dolar. Nutup, bahkan lebihnya buat untuk membangun Amsterdam. Makanya disebut dengan Amdam. Karena apa? Karena negeri itu di bawah laut kan. Supaya nggak banjir, maka dibikin dam. Makanya disebut dengan Amsterdam. Gitu. Kemudian akhirnya menerapkan politik etis. Sudah nggak perlu perang lagi, orang Jawa perlu dibaiki. Cuman sayang, mereka hanya memperbaiki kaum priai. Ya, memisahkan dengan kaum santri, bahkan ketika bikin sekolah pun, yang boleh sekolah cuman orang-orang priai. Akhirnya, kaum santri bikin pesantren. Dari situlah mulai muncul dikotomi ilmu. Agama milik pesantren, umum milik
Belanda. Itu. Oke ya. Gimana? Dilanjutin nggak? Lanjut nggak? Kayaknya selesai ini. Oke, kita lanjutin. Bila informasi historis hanya bersumber dari kutipan data tanpa cross-check melalui nalar sehat, realitas hidup. Dan itu sahih, Pak. Kalau antum baca perang di Diponegoro, itulah betul-betul sejarah. Itu. Dari mulai pertanyaan tadi peristiwa Perang Jawa. Batasan waktu kapan kita bisa ketahui secara detail. Pelakunya siapa di Diponegoro? Kan gitu. Di mananya terjadi? Di Jogja. Kemarin saya mencoba untuk mau bikin semacam film pendek tentang Diponegoro. Udah habis lumayan, gagal. Udah ngecek ke Kuas Larongnya, ke ini itu. Jadi Masya Allah ya. Jadi bagaimana beliau pindah dari hutan ke hutan. Ya. Yang ajaibnya itu ya, ini kalau orang Jawa dipahami mistis. Jadi saking lamanya di hutan, ya singa-singa hutan macan akrab sama dia. Termasuk ketika kejepit, kepepet, dibantu sama macan. Jadi singa itu, tentara Belanda pada diterkam sama singa itu. Banyak yang mati. Itu. Sampai singa-singa itu diberi nama sama dia. Dan kalau dipanggil datang. Tapi orang Jawa mungkin, wah ini karena ilmu peletnya. Gitu. Seperti itu. Karena tiap hari di hutan. Hidup di hutan. Makan, minum di hutan. Gitu. Ini sejarah. Begitu juga perang Sumatera. Ya, yang dipimpin oleh, yang bibit cikal bakalnya adalah Tuanku Nandrenceh. Kemudian dengan Haji Beubang, Haji Miskin, Haji yang datang Macanan Selapan itu, perang sampai akhirnya semuanya juga akhirnya dibawa ke timur, diungsikan, ya, meninggal semua di sana. Itu. Di Diponegoro juga dibuang ke sana, Manado, ya, yang proses pembuangannya itu penuh dengan kebohongan. Jadi dia akhirnya setelah tertangkap, cita-cita utama adalah ke Tanah Suci. Karena gagal untuk mengislamkan Tanah Jawa, cita-citanya menjadi Khalifatullah fil ardi fi Tanah Jawa. Gagal akhirnya, pokoknya saya harus ke Tanah Suci. Diiyakan, ya, berangkat ke Batavia. Wah, udah niatnya udah membayangkan Mekah, ternyata dibawa balik ke timur, Manado, dibuang di sana. Dan untuk ke sana aja itu tentara Belanda banyak yang meninggal dunia. Apalagi kapalnya itu berhenti, kan dulu masih ngandelin kapal layar tuh. Kadang-kadang anginnya nggak jalan itu bisa terkatung-katung, ya. Dan akhirnya sampai di sana. Gitu. Dan ajibnya itu, kerisnya di Diponegoro itu dipendam bersama kuburannya, bisa nyampe luar negeri. Itu, itu. Orang Indonesia itu hebat. Apa kerisnya terbang? Ya dicolong lah. Itu kan gitu. Oke. Kaidah politik watak peradaban, ya. Fakta logis kehidupan manusia. Jadi kita ini memahami sejarah itu sejarah manusia. Kalah, menang, ya, sakit, sehat, ya, mengalami terpuruk. Rasulullah SAW aja coba antum perang Badar. Ketika Rasulullah SAW perang Badar aja berdoa sampai nangis, sampai sorbannya jatuh. Allahumma ansur hadhil isabah, ya Allah tolonglah pasukan yang masih kecil prematur ini. Illam tansur hadhil isabata lan tu'bad abada. Ya Allah, kalau engkau tidak menangkan kelompok pasukan kecil ini, engkau tidak akan disembah selamanya. Coba Rasulullah. Kalau serba sakti, apalagi bisa terbang,
tadi, Rasulullah nggak usah perang pakai baju perang. Pakai pedang tombak udah dibacok aja, ting ting ting, kan nggak mempan tuh. Udah, lawannya capek ditempelin, jatuh, udah selesai. Iya, apalagi disantet, ya udah pasukan ribut santet muntah kabeh, ini kan nggak begitu. Bahkan Rasulullah punya mukjizat aja Pak. Yang diantara mukjizat Rasulullah apa? Air ini tangan keluar air kan? Apa setiap sahabat yang haus? Cur, mengapa? Mengapa? Ya Rasulullah saya haus. Enggak kan? Atau lapor, ya Rasulullah rumah saya kehabisan air. Ya udah, siap, datang. Itu. Rasul enggak jadi nabi, Pak. Jadi pegawai PAM. Ya kan? Kan tiap hari keliling. Ya, Tirto. Jadi itulah realitas kehidupan. Fakta logis kehidupan manusia dan analogi cerdas antara urusan mistik dengan alam nyata. Oke, ada karomah. Ada mukjizat untuk Rasulullah, ada karomah untuk selain Nabi. Tapi itu harus kita takar dengan fakta logis antara masa lampau dengan masa kini dan masa pasti. Penulis ada keliru, tergelincir, membuat kesimpulan sejarah secara subjektif dan jauh dari fakta kebenaran seperti penulis buku Wali Songo. Gitu loh. Makanya metode di sini, metode yang saya pakai adalah metode kritis. Makanya di sini judul kecil telaah kritis ajaran dakwah dan sejarah Wali Songo. Oke. Saya ingin cerita sedikit untuk memukadimai masuk ke buku ini. Kalau memang begitu, Wali Songo ini fakta atau sejarah? Fakta sejarah atau legenda? Dongeng? Nah, oke. Saya bisa mengatakan ini adalah fakta sejarah. Tuh. Dalilnya ada dua. Ya. Pertama dari sisi buku yang saya dapatkan dari Museum Leiden Belanda, sama yang keduanya adalah Museum Arestia yang ada di Italia. Tuh, ya. Kemudian yang keduanya adalah dari fakta runutan buku-buku yang di sana memang tidak semuanya buku kacangan, ya, buku bungkus kacang dalam konteks saya katakan buku itu buku yang hanya memuat cerita lokal, cerita rakyat dibukukan gitu aja. Tapi di sana ada buku-buku ilmiah. Nih, antum lihat di halaman. Kalau antum mau meneruskan penelitian saya dan saya berharap ada yang meneruskan karena di sana masih banyak yang perlu kita lanjutkan penelitiannya. Tidak cukup sampai di sini saja. Nah, ini lihat antum halaman 10-11 Romawi. Di antara buku-buku ini yang menjadi rujukan saya yang paling utama adalah Suluk Wali Songo. Nah, ini karya Giri II, jadi cucunya Sunan Giri. Berarti memang ada Sunan. Suluk Wali Songo karya Harjowijoyo, tulisan tahun 1528. Ini kemudian dicetak tahun 1938. Jadi tahun 1528 itu masih dekat dengan kehidupan zaman Wali Songo. Kemudian cerita Purwaka Carubanagari. Nah, ini yang tahun 1720. Dan ini lebih bagus ya. Terus Babat Tanah Jawa, Babat Tanah Jawi, terus kemudian Suluk Linglung. Nah, ini buku tulisan asli Sunan Bonang. Sunan Kalijogo. Tuh. Babat Tanah Sunda, Darmo Gandul, Suma Oriental. Nah, Suma Oriental ini masih berbahasa Portugis sama Inggris. Saya dapatkan buku aslinya itu dari perpustakaan Universitas Antarbangsa Malaysia ketika saya penelitian ke sana, sekaligus ke Malaka sambil melihat kerajaan Malaka dari dekat.
Ya. Nah ini buku ini menarik, buku ini ditulis oleh Tom Peirce. Jadi dia ini apoteker. Jadi sebetulnya dia datang ke sini mau meneliti flora fauna Nusantara. Dari Malaka sampai daerah ini timur itu apa namanya? Flores. Cuma sambil dia itu mengeksplorasi alam, dia tulis sejarah itu. Ya. Bahkan India tulis, kemudian Malaka sampai Sumatera, sampai Jawa, sampai akhirnya timur. Yang menarik di situ memang ada kerajaan-kerajaan itu. Diteliti di antaranya di buku itu disebutkan adanya pelabuhan paling ramai. Yang pertama Gresik, kemudian Amparan Jati ya, kayak daerah Cirebon, kemudian Banten itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya di Jawa itu ada raja yang sangat kita takutin 3, yaitu Patih Kuiter. Jadi ternyata setelah saya tengok di Museum Malaka, Patih Kuiter itu maksudnya adalah Abdul Qadir. Abdul Qadir namanya. Nah, setelah kalah dia lari ke Jawa, bergabung dengan Sunan Gunung Jati. Dan pengusaha besar juga. Makanya kapalnya juga banyak sekali untuk mengangkut rempah-rempah, hasil kebun, pertanian. Nah, yang keduanya adalah Patih Rodim, yang tidak lain adalah Raden Patah. Nah, yang terakhirnya adalah Patih Unus, yang tidak lain adalah Patih Yunus, yang penggantinya Raden Patah. Artinya fakta sejarah. Nah, di sini juga ada beberapa buku hasil penelitian kontemporer. Wali Songo dan Sasiti Cina Kalisatur Wijoyo, Wali Songo Karya Remsa, Kisah Wali Songo Abu Khalid. Nah, ini Manunggaling Kawula Gusti, ini Zoetmulder. Ini penelitian sarjana Belanda yang meneliti tentang sastra Jawa dan juga kejawen. Jadi kalau antum ingin tahu sufisme Jawa, sufi Jawa, antum baca buku ini. Ya. Kemudian Misteri Syekh Siti Jenar, ini karya Hasanus Simon, ini profesor kehutanan UGM. Dan saya banyak mendapat inspirasi penulisan ini dari beliau. Jadi ceritanya saya diundang untuk menjadi pemanding seminar di Solo. Ketika itu membedah buku ini. Ternyata menarik juga. Ternyata beliau menguasai banyak hal. Wah, bagus juga. Nah, qadarullah saya ketika proses penelitian ini beliau meninggal. Allah yarham. Akhirnya pada saat penelitian ini sudah mulai matang, saya mencoba untuk datang ke rumah beliau, ketemu istrinya, anaknya, dan alhamdulillah putra beliau juga udah ngaji, dan saya dapat buku-buku banyak. Nah, itu yang membuat saya itu makin yakin untuk melanjutkan penelitian ini. Profesor Dr. Hasanus Simon. Ya, beliau sudah Masya Allah sudah ngaji ya, jenggotnya panjang ya, cingkrang ya. Bahkan cikal bakal kajian di UGM beliau. Ini termasuk muridnya Ustadz Afifi Abdul Wadud ya, beliau ini. Nah, tinjauan kritis sejarah Banten. Nah, ini Husein Djajadiningrat, ini doktor pertama kali sejarah. Itu, dan menjadi dosen sejarah di UI bertahun-tahun. Husein Djajadiningrat ini. Dan ini putra Bupati Banten zaman Belanda. Makanya beliau mendapatkan beasiswa sekolah sampai S3 di Belanda. Tuh. Sejarah Indonesia modern, Rinkels ini peneliti dari Australia. Dia punya buku Sejarah Indonesia Modern. Jadi antum juga bagus antum baca. Kalau antum ingin tahu tentang masalah sejarah Indonesia, Masya Allah. Ya.
Dia berdasarkan penelitian lapangan dan juga buku-buku. The Wrinkles. Ini teman akrabnya H.O.S. Cokro Aminoto. Jadi beliau ini yang saling ini bahkan punya banyak masukan dari H.O.S. Cokro Aminoto. Nah, mengislamkan Tanah Jawa Wiji Saksono ini skripsi yang Masya Allah jadi banyak rujukan. Kemudian sekitar Wali Songo, ini Solihin Salam, beliau ini ahli sejarah Wali Songo. Banyak buku-buku tentang Wali Songo beliau. Nah, Sunan Ampel Samsud Duha, ini dosen IAIN Surabaya. Nah, kerajaan Islam pertama di Jawa ini De Graaf sama Pigut ya. Dia ini peneliti asli Belanda yang selama hidupnya didedikasikan untuk meneliti sejarah Jawa dan sastra Jawa. Banyak bukunya dia. Nah, buku yang paling terkenal Kerajaan Islam Pertama di Jawa. Jadi buku itu menceritakan kerajaan-kerajaan di Jawa yang Islam. Gitu. Dan kita selama ini tidak ngeh ya, bagaimana kerajaan-kerajaan di Jawa itu ternyata banyak sekali dan menunjukkan eksistensinya. Yang paling menonjolkan yang kita tahu cuman Kerajaan Demak, Kerajaan Cirebon, sama Kerajaan Banten. Tapi di sana ada kerajaan-kerajaan yang kecil. Terus kemudian setelah itu Mataram Islam. Tadi Bapak tanya, Mataram itu ada dua, Mataram Hindu sama Mataram Islam. Mataram Islam itu dari Demak, kemudian Demak kalah karena perang antara Joko Tingkir Sutowijoyo mengalahkan Demak yang ketika itu memang sudah ringkih karena perang saudara. Perlu diketahui Raja Demak pertama kali itu Raden Patah. Nanti kalau nyampe kita akan bedah itu. Kemudian mengalami kejayaan, bahkan sampai luar negeri punya duta besar. Dan komoditas hasil lautnya, hasil pertaniannya, dan juga hutannya. Nah, kemudian Pati Unus mengalami kekalahan perang dengan Portugis. Lawatan 2 kali, dan yang keduanya takdir naas memihak dia. Jadi meriam Portugis mengenai kapal cungnya, akhirnya pecah, meledak. Meninggal dunia, makanya digelari Pangeran Sabrang Lor, karena meninggal di Laut Utara. Nah, Trenggono, pada waktu Trenggono yang meninggal pada tahun 1546 ya, itu mengalami kejayaan. Cuma setelah Trenggono, anaknya itu ada 3 perang saudara yang menggantikan anaknya Abdul Mukmin yang namanya Prawoto. Itu sayangnya tengkar sama pamannya, yaitu apa? Kakaknya bapaknya yang Suronyoto dibunuh. Itu Sedolepen karena meninggal dunia di mana? Di Sungai Solo. Nah, Suronyoto ini punya anak namanya Haryo Penangsang. Tuh, balas dendam. Akhirnya Haryo Penangsang ini sanggup membunuh Abdul Mukmin yang tidak lain adalah Sunan Prawoto tadi meninggal. Nah, di istrinya Kaliamat dendam dari situ. Pokoknya saya tidak akan bisa tidur, bahkan saya nadar terus bertapa dengan telanjang sampai mati kalau belum bisa membunuh Haryo Penangsang. Nah, di sini Joko Tingkir sama Prawoto yang nanti nanti menjadi cikal bakal kerajaan Mataram Islam, dibantu dengan Juru Mertani sama Ki Pamanahan perang melawan Haryo Penangsang. Akhirnya kalah. Nah, sejak itu Demak dipindah ke Pajang.
Raja pertamanya Joko Tingkir. Jangan sampai diplesetin ya, Joko Tingkir ngombe dawet. Nah itu antum nanti bisa ruwet nih kan gitu. Ya. Nah, dari situlah mulai, akhirnya nanti Pajang pindah ke Mataram Islam. Kenapa? Karena Pajang akhirnya lemah. Kerajaan diserahkan kepada menantunya. Ya, nanti itulah yang menjadi cikal bakal kerajaan Mataram Islam yang memiliki gelar Panembahan Senopati ing Ngaloga Sayyidin Panetep Panotogomo Mas Ngabaing Loring Pasar. Itu. Nah, akhirnya sampai 300 tahun walaupun terus tidak pernah berdaulat karena perang saudara terus. Itu ya. Ini nah di sini juga ada kerajaan Sunan Gunung Jati, ini Dadang Wildan, ini disertasi doktor ya. Ini juga mengupas tuntas tentang Sunan Gunung Jati. Antum bisa baca buku itu. Nah, ada juga Api Sejarah karya Ahmad Mansur Suryanegara. Oke. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita masuk nih ya. Bab pertama, nih anak kenalin aja biar antum baca. Enggak saya bahas semua karena antum enggak baca kalau nanti dibahas semua. Oke. Nah, ini Pulau Jawa. Pulau yang dijulukin oleh Syekh Ali Tantowi. Syekh Ali Tantowi ini sarjana dari Suriah, Timur Tengah, yang pernah kunjung diundang oleh Soekarno 2 bulan di sana. Dari kunjungan itu beliau menulis buku Indonesia. Nah, dia mengatakan Jawa adalah surga dunia. Oh, dulu masa hutannya masih lepas. Sekarang aja Masya Allah, kalau antum melakukan perjalanan darat ya, dari mulai Temanggung, Semarang, Ungaran, itu surga hijau Masya Allah ya, apalagi zaman dulu gitu kan gitu. Ya, Ibnu Battutoh juga pernah melakukan lawatan lawatan kunjungan ke Aceh. Ketika itu menemukan seorang raja terkenal, makanya Gajah Mada itu betul menguasai Nusantara tapi tidak pernah bisa menaklukkan Samudra Pasai. Karena tahun 1345 Ibnu Battutoh datang ke Aceh, masih menemukan Malik Dhohir Shah, raja kuat dan kerajaannya masih utuh. Jadi lawatan perang di sana gagal, Gajah Mada. Walaupun ada yang ngotak-ngatik, emang orang Indonesia itu pintar ngotak-ngatik. Katanya Borobudur itu yang bangun Nabi Sulaiman, ya kan? Itu. Jadi cerita itu yang bikin sarjana matematika dari IAIN. Saya pernah beli bukunya, saya baca. Ya memang cocok loginya top. Kalau antum baca cocok logi, itu kenapa Borobudur itu bukan dibangun oleh manusia, tapi oleh jin. Karena di dalam surat An-Naml, Nabi Sulaiman itu, jin-jin itu membangun tamathil, patung-patung, ya kan gitu. Wa quduri rasyid, dan juga loyang besar. Dan patungnya itu halus semua. Di masa itu gak mungkin, katanya. Terus kemudian Ratu Balkis itu bukan Balkis, bahasa Jawanya itu Boko. Ratu Boko itu ada di daerah mana? Enggak, Boko. Ratu Balkis Sabak, Wonosobo. Sabak itu Wonosobo, Sabak. Wono itu hutan, Sabak itu bahasa Arab, disobo didatangi. Karena di atas puncak gunung itu ada tempat penyembahan matahari. Jadi orang dari mana-mana itu nyobo. Nyobo itu apa? Bahasa Jawa nyobo. Datang. Makanya Wonosobo. Wono itu hutan, Sobo itu didatangi. Sabak. Balkis itu Ratu Boko yang penguasa daerah itu. Balkis memang di situ ada perempuan, seorang raja namanya Ratu Boko. Nabi Sulaiman itu daerah Sleman.
Jadi Sleman itu dulu tempat kerajaan Nabi Sulaiman, makanya disebut Sleman. Jadi Sulaiman itu bukan bahasa Arab, bahasa Jawa, Sleman. Itu. Iya. Terus burung apa? Yang hudhud itu ada banyak. Burung hudhud itu yang punya mahkota itu. Memang daerah sekitar hutan-hutan itu sampai Wonosobo itu banyak. Tuh. Nah, akhirnya stupa dan yang lainnya itu dipindahkan dari Ratu Balkis, dipindah Nabi Sulaiman ke Borobudur. Tuh, jadi istana Balkis itu diletakkan di sana oleh Raja Sulaiman. Jadi tingkatan-tingkatan dan patung-patung menunjukkan dari kasta-kasta kehidupan manusia. Dan yang hebat itu sudah ada kapal-kapal besar yang digambar di situ kan, karena memang Nabi Sulaiman itu sudah pintar bikin kapal, Nabi Daud, karena mewarisi dari nenek moyangnya yaitu Nabi Nuh. Nah itu cocok loginya. Boko Sleman, nah, pas banget. Gitu. Tapi yang menjadi permasalahannya sekarang ini kerajaan Nabi Sulaiman, ya, yang kemudian Nabi Daud, Jalut Tolut mana kan gitu? Kan ini berentet. Jalut sama Tolut kan perang, hampir kalah si Tolut itu dibantu oleh anak muda yang Nabi Daud, yang punya keahlian untuk lempar itu. Nah itu mana? Itu kan putus. Jadi sejarah itu kan bukan rangkaian peristiwa yang putus-putus, keterkaitan. Nah inilah ya. Tapi orang Indonesia itu hebat untuk bikin cocok logi. Terus apa lagi yang hebat tadi? Ini soal masyarakat Jawa. Ini orang Jawa itu, ini Pak, ternyata di tahun 1795 penduduk Jawa itu 3 juta. Tahun 1830 7 juta. Tahun 850 9 juta sekian. 970 16 juta. 990 23 juta. Sekarang udah 160 juta. Itu cepat ya. Masya Allah. Itu. Nah, profil Jawa karena udah banyak berubah, karena Jakarta udah nggak jadi ibu kota. Ini nanti cetakan berikutnya kita akan revisi. Nah, watak orang Jawa nih biasa andap asor. Ya, kalau andap tok jelek, asor tok juga jelek. Makanya andap asor. Andap asor itu satu perilaku orang Jawa yang sopan santun, segan menyembunyikan perasaan. Makanya orang Jawa itu pantang banget kalau bertamu belum ditawari makan. Itu. Kalau datang-datang makan itu biasanya rumah sendiri. Kan gitu. Atau orangnya nggak ada. Itu makanya sampai lama pun nggak ditawar-tawari, itu tetap aja bisa nahan lapar. Giliran mau ngambil makan, diajak jabat tangan, itu pulang deh, kan gitu ya. Itu kan, udah gitu makanan yang enak-enak di dekat yang punya kan gitu, kan gitu udah mau ngambil di dekatnya dia ternyata, ayo dah terima kasih ya ketemu lagi. Nah, wani ngalah, orang Jawa itu biasa ngalah. Saking ngalahnya kadang itu diem, memilih untuk tidak melawan. Tapi kalau sudah keterlaluan ngalah, ngalih, ngamuk. Nah itu. Ngalah, ngalih, ngamuk. Jadi ini pernah juga disampaikan oleh salah satu tokoh ya. Narimo ing pandum, makanya orang Jawa itu punya prinsip mangan nggak mangan sing penting ngumpul. Narimo ing pandum pokoknya udahlah terima apa adanya, trimo mawi pasrah. Karena
Hidup ini tidak bisa dilawan, tetapi bisanya cuma diikuti arusnya. Karena kalau ngelawan itu suka biasanya jebol. Urip orang ngoyo. Nah ini nerimo ing pantun pasti orang ngoyo. Udah terima takdir apa adanya. Itu prinsip di dalam hidup itu, kita itu harus ya ngikutin air mengalir. Tapi prinsip ini juga nggak benar-benar banget. Kalau airnya ngalir ke comberan juga antum rugi. Apalagi ke toilet kan gitu ya. Kita harus punya prinsip juga. Makanya orang Jawa punya alon-alon waton kelakon bati sana rugi sata. Ya. Orang Jawa itu lebih memilih laba untung sosial daripada untung materi. Aslinya orang Jawa itu lebih baik mengorbankan materi untuk keuntungan. Nah, tapi kan sekarang udah kebalik. Bahkan demi untung materi, keluarga dikalahkan, bahkan tengkar bunuh-bunuhan sama keluarga. Itu. Ini. Nah, paguyuban gotong royong ini orang bahkan mungkin kita tidak temukan di negara lain. Bahkan kata Sukondo itu ada suatu ciri khas bangsa Jawa yang gak dimiliki orang lain, yaitu apa? Menjaga keselarasan dan gotong royong. Dan gotong royong dulu awalnya itu terkhusus pada membersihkan, bikin sumur ama membersihkan kebun, mau walimah. Nah, cuma meluas menjadi panen. Jadi orang Jawa itu Pak dulu, kalau panen itu nggak pernah ada ongkos. Jadi sawah sepanjang itu gantian. Jadi ujung ke ujung. Jadi milik A nanti bareng semua sekampung itu dipanen sampai selesai. Itu. Makanya walimah itu suruh sumbang menyumbang. Cuma sekarang sudah menjadi utang, bahkan di absen. Ya, si fulan nyumbang 2.000, waduh malu ini. 2.000, ada yang masuk amplop 2.000, itu 5.000, 50.000, dia absen. Walaupun tidak ada kesepakatan MOU, tapi ditagih. Iya, dilirik bahkan dicing. Dicing itu diancam, apa? Dikotain lah kalau nggak balikin. Dikasih bintang. Makanya saya itu pernikahan anak saya dari awal sampai ini nggak pernah membuka kotak donasi. Pertama kita walimah untuk bersenang-senang dan ngasih makan untuk nyenengin orang. Rasulullah mengatakan syarrul ta'am ta'amul walimah. Itu ya. Yumna'ul fuqara, dihalangi orang-orang fakir, dibolehkan orang kaya. Udah. Seakan-akan kan ini kalau nggak ada yang bayar sekian nggak bisa makan kan gitu. Tuh. Kemudian yang kedua, antum sanggup balikin semua? Nggak yakin. Terus antum sanggup nggak pindah atau nggak mati? Antum bisa yakin bisa ngelunasin semuanya sebelum antum mati. Bahkan ada orang yang baru 2 hari walimah mati. Oleh karena itu antum tutup. Antum tulis tidak menerima sumbangan dalam bentuk apapun kecuali uang. Ya jangan. Itu ada yang jangan gelas nggak mau, ini kado nggak mau, uang mau, tulis dalam bentuk apapun. Itu pakai barcode nomor rekening, ya, pakai kiris. Jangan dah. Ini kenapa Pak? Karena aslinya dulu itu berangkat dari gotong royong ini. Makanya ini gambar lukisan saya abadikan ini. Gambar bentuk gotong royong dulu. Ketika orang Jawa bangun rumah bareng-bareng, bangunin, nggak ada yang ambil ongkos. Nguras sumur, kan dulu masih ingat nggak tuh, nguras sumur bareng-bareng sekampung, ya, itu masih ada. Nah yang ngajenin sing luwih tuwa, ini yang paling islami.
Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Nah ini yang lebih ngeluruk tanpa bolo, sugih tanpa bondo. Oh itu kan itu. Artinya orang Jawa itu pantang untuk kerutukan, ngeluruk, bareng-bareng, apalagi demo. Nggak ada orang Jawa itu demo. Ngeluruk tanpa bolong. Jadi kemenangan diplomasi itu yang diutamakan oleh orang Jawa. Kemenangan di dalam masalah berolah kata itu yang diutamakan orang Jawa. Sugih tanpa bondo. Dalam masalah kekayaan itu tidak harus bernilai uang. Syukur, kemudian punya banyak teman, itu termasuk kekayaan gitu. Nah, sekarang budaya dan adat Jawa, ada puasa, itu biasanya poso, topo, pantang, jaga semalam, tirakat, nyepi, dan berbagai bentuk mati raga, larangan, pepali. Pepali itu banyak sekali di Jawa dulu, sekarang udah banyak dilanggar ya. Nggak boleh makan di depan pintu, ya. Nggak boleh dudukin bantal. Terus pantangan itu semua larangan ya. Terus apa lagi? Itu apa? Malam hari nyapu nggak boleh. Kalau orang sedang hamil nggak boleh membunuh tikus, ngepruk mukul kepala lele. Jadi sampai hamil nggak pernah makan lele itu, nyambel lele. Tuh banyak. Kalau lahiran itu kan nggak boleh. Wah banyak sekali larangan hamil itu. Terus kalau hamil itu ada pepalinya nanti. Kalau selama berapa hari itu nggak boleh nginjek tanah. Makanya setelah melalui hari itu ada mudun lemah, boleh nginjek itu. Ditulung jagrak aja itu kan. Supaya betah, jagraknya dibikin semi tidur itu semuanya. Pepali ya larangan. Bahkan di Jabodetabek aja di Bekasi itu ada orang kalau pergi sesuatu untuk suatu nasib umpamanya tender supaya lolos itu ngelempar katok dalam di depan pintu sambil nggak napas 3 kali itu supaya jos itu apa jadi kalau dulu di Arab kan ada tatayur. Kalau orang Arab mau hajat ngelepas burung, kalau burungnya terbang ke kanan, mujur ke kiri, sial kan gitu. Makanya disebut tatayur. Gitu. Ziarah, nah ini menyadarkan kondisi manusia sebagai pengembara di dunia hanya mampir ngombe. Nilai-nilainya bagus menuju tempat suci, pepunden, pura, watu, kelumpang, watu mahang, pohon beringin dan yang lainnya. Makanya atau makam para leluhur, nenek moyang atau cikal bakal, makanya ada istilah nyekar ya. Karena itu semuanya orang Jawa punya keyakinan. Makanya kenapa di setiap kuburan itu ada setu. Setu itu apa? Bendungan. Karena itu diyakini tempat roh nenek moyang leluhur nempel di situ. Dan ini animisme. Animisme itu adalah keyakinan bahwa orang itu bisa berhubungan dengan roh leluhurnya. Itu animisme. Terus kemudian kalau menimbulkan kesaktian namanya dinamisme. Kalau nempel di benda-benda natural namanya naturalisme. Wah, batu. Makanya tu itu adalah nama Tuhan. Tuhan, tu. Tuhan yang baik Tuhan, Tuhan yang jelek hantu. Itu. Tuhan sama hantu. Makanya roh leluhur diberi nama tu, kalau nempel ke benda-benda itu juga dapat gelar tu. Contoh watu. Itu kan gitu. Terus kemudian tugu. Karena di situ. Makanya di setiap kampung itu ada tugu yang diyakini di situ lenget, wengit atau keramat.
Makanya orang dukun-dukun itu mengirim sajen, itu kan, sajen. Itu. Makanya sajen itu namanya, kalau kecil namanya takir. Sebetulnya kecilnya tumbuh, makanya gede dikit tumbuh. Sehingga makanan yang di atas tumbuh namanya apa? Tumpeng. Itu Karena itu mau disembahkan kepada Tuhan. Makanya setiap tumpeng itu pasti mengerucut ke atas, kecil. Karena apa? Karena akhirnya manusia itu makin lama makin muncak. Sehingga simbol wayang yang paling tertinggi apa? Gunung. Oh, itu. Jadi itu simbol animisme, dinamisme. Karena gini, pada dasarnya manusia itu tidak ada. Yang ada adalah Brahman, puncak. Jadi manusia itu wujud hanya karena adanya cahaya Brahman, menjadi Atman. Di dalam proses samsara, menjalani kesengsaraan, semua Atman ini yang sudah menjadi manusia pengen kembali kepada aslinya, cahaya aslinya, yaitu Brahman. Itu. Makanya ketika kembali disimbolkan tadi. Sehingga masjid itu kalau antum lihat mengerucut, bentuknya segi empat. Itu gabungan antara animisme, Hindu, Islam. Masjid, Hindu Budanya segi empat, mengerucutnya ke atas, yaitu tadi itu adalah animisme. Simbol aja ya. Terus kemudian perhitungan angka gaib. Nah ini neptu, antum lahirnya hari Selasa, nasibnya diramal tuh. Selasa kan punya hari 5, ya. Paing, pon, wage, kliwon, legi. Nanti antum juga ketika kawin dicarikan cocok. Antum kalau sekarang Sabtu kliwon, cocoknya dengan ini Jumat legi. Ya. Karena nanti antum kalau tidak sampai 25 angkanya itu sengsara terus, kere. Itu. Makanya ada perhitungan angka atau neptu. Dan di Jawa itu ada ahlinya sendiri, dukun ya. Dukun. Kan mbah saya dulu itu paling jago. Ya, semua orang yang mau kawin didatangi sebelum kawin ke dia dulu. Dihitungkan itu, dan ngitungnya itu pakai biji itu jagung. Itu dihitung sampai semua sisinya, ekonominya, sosialnya, ininya, sampai ya cocok gitu. Kalau nggak cocok bubar, nggak jadi. Walaupun sudah mantep karep, hitungan nggak cocok, bubar. Makanya contoh saya Jumat Pon, istri Jumat Legi, wah itu surga. Karena ketemunya nanti lebih daripada 30 itu. Karena Jumat orang Jawa yang paling dikultuskan itu 2, Jumat Kliwon sama Jumat Legi. Tuh. Mutilasi, pengundungan anggota badan. Nah ini di sini lazim upacara pengundungan, jadi sunatan, ada kulit badan, tindih, cuping, itu juga ada, semua ada selamatannya. Oh jangan kan gitu Pak, beli cempe selamatan, beli pedet selamatan, makanya melarat gara-gara selamatan. Itu coba sekarang sunat selamatan, telinga dicumping selamatan, memangkas rambut selamatan, tahan, ini semuanya selamatan. Ya. Maksud mutilasi tersebut sebagai bukti ketabahan dalam percobaan, penderitaan. Nah, santapan bersama ini yang paling banyak. Bahkan orang Jawa itu tidak diizinkan doa spontanitas. Nggak boleh. Kalau kita kan doa kapan aja, di mana aja. Nggak boleh. Doa itu ritual yang harus direncanakan. Nanti acaranya namanya selamatan, terus kemudian bentuknya syukuran, makan makanannya namanya hidangan itu apa? Kenduri. Itu. Nah, disitulah nanti didoakan oleh mudin. Mudin itu namanya doa, namanya ujub, diujubno. Biasanya juga ada tawasulan kalau di daerah Jawa Tengah itu
dirinci semua. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Makanan ini ditujukan sampai nasi uduk, ya, sego nasi uduk katuju Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lu sejak kapan Nabi Muhammad itu senang nasi uduk itu? Ya, tapi diujubkan itu ya. Nah itu yang lebih apa namanya, ini santapan bersama. Nah ini ada gambar selamatan zaman dulu itu, makanya Pak, Masya Allah ya. Ini halaman 23. Ini coba bayangkan, ini saya dapatkan gambar foto abad 18. Ini coba sajennya, makanannya kayak begini. Masing-masing orang satu bakul gitu. Itu halaman 2 berapa? 28 itu. Ini selamatan pada zaman dahulu. Gitu. Iya, Pak. Itu sekali selamatan itu jual sapi 6 itu. Sambil. Dari sekarang juga mulai, Pak. Sekarang ini selamatan itu kematian itu yang dikeluarin orang satu dapat itu gas melon. Terus kemudian satu ember makanan mentah. Terus belum matangnya itu. Itu makanya dijamin itu melarat mendadak. Udah matinya sakit, datang ke dukun katanya sakit-sakitan salah ngadep, bangun rumahnya ngadepnya salah. Bapak ini mujurnya harusnya rumah itu ngadep ke utara. Ini jangan ke timur, Pak. Itu ngutang lagi untuk merubah ngadep rumah. Habis itu berobat ngutang, mati. Pedus kari siji disembelih karo mudin. Ya kan? Masya Allah. Makanya kata orang, mudin itu susah seneng, untung. Nikah seneng, untung. Mati juga untung. Itu namanya susah seneng, untung. Nih. Ini agama. Jadi terus santapan bersama, gotong royong. Ini gotong royong tadi, kesenian ya. Kesenian di sini ada seni bahasa, seni rupa, ya seni macam-macam ini. Nah, ini tahapan manusia menurut orang Jawa. Jadi kelahiran ada selamatannya. Makanya lahiran itu ada selamatan. Dari mulai lahirnya, hari kelimanya, sepasarnya, terus hari 40 mudun lemah, itu terus copot udel ono neh itu. Jadi lepas puser itu ada selamatan, Pak. Itu paling banyak di sini. Terus nanti belum tingkepan. Hamil aja ada selamatan. Tingkep namanya, melending sak kekep. Ya, karena melending tapi sak kekep gede kan gitu. Tingkep. Karena orang Jawa itu paling seneng singkat-singkatan. Gedang digeget barmadang. Gedang digeget barmadang. Wedang ngawetno kadang. Itu kan gitu. Cengkir kencenge pikir, itu kan. Janur jaah nurun. Itu singkatan semua. Apa aja disingkat. Itu. Selingkuh, selingan indah, rumah tangga rapuh, kan selingkuh. Nah, masuk dewasa ini pembersihan, khitan, raja, cowala, masepuh. Ini semua juga ada upacaranya. Dosa ampun, ruwat, lukat, halal bihalal. Jadi halal bihalal itu asli produk Jawa. Itu. Jadi nggak ada kaitannya dengan Arab, cuman karena pembuatannya sudah zaman Islam jadi di-Arab-Arabkan. Cuman nggak masuk bahasa Arab. Coba tanyain aja sama ahli nahu sorob. Mubtada khobarnya mana? Nggak ada. Bahkan dulu itu namanya alal bihalal. Bukan halal. Karena bahasa Arab mereka itu kan ini apa namanya campur aduk. Contoh ain jadi ngain. Alhamdulillahirabbil ngalamin. Ngalamin apa, Pak? Hebat gitu. Ngalamin lagi. Makanya saya baca buku besok saya bawakan yang termasuk saya temukan di Museum Leiden yaitu Belanda. Bukunya asli Sunan Bonang. Itu yang jadi dasar saya bahwa Wali Songo itu ada.
Bahkan di buku itu tulis tamat caritoniro Pangeran Bonang. Ini sudah selesai ditulis oleh Pangeran Sunan Bonang. Itu buku Masya Allah Pak. Saya itu terkaget-kaget. Ternyata Sunan Bonang itu fasih bahasa Arab. Rujukan bukunya semua bahasa Arab. Dan di situ dia menjabarkan tentang firqah-firqah termasuk firqah Mu'tangiyah. Saya nyari, oh Mu'tazilah. Ternyata Mu'tangiyah. Mu'tazilah Mu'tangiyah. Itu. Kawan batiniyah, jadi batiniyah dibahas, Mu'tazilah dibahas semuanya, termasuk wahdatul wujud. Itu. Dan bagaimana dia menegaskan di dalam beragama itu harus tegas, harus murni, dan anti bid'ah. Karena bid'ah itu merusak agama. Dijelaskan di situ, Masya Allah. Nah ini halal bihalal. Mapalin, simakrama. Nah ini terus nafkah. Nah ini kenduri, selamatan, bius, rambu solo, tuka, hajat. Nah, itu hajatan yang kemudian diarabkan juga syukuran. Temu pengantin. Nah ini perkawinan. Ini juga sangat sakral. Bahkan ada midodareni, ada ini nyeplok telur, siraman, macam-macam ya. Bimbingan rohani, meguru, megat, pengat, bayat maksudnya pembatasan, upanayana. Nah di sini juga disebut dalam bahasa Sufi Jawanya itu ngelmu. Proses ngelmu, angel ditemu. Itu ngelmu. Makanya orang Jawa itu di dalam acara cari ilmu itu bukan membaca. Bukan sekarang belajar di kelas, ngelmu itu tirakatan. Bisa bertapa, lelono keliling Jawa dengan jalan kaki. Tuh, nah. Kemudian meninggal nih, melawat, nyadran. Nyadran itu nyekar. Kalau untuk kaum bangsawan namanya nyadran, sadra. Dan nyadran ini pertama kali yang mengadakan adalah Raja Mojopahit untuk mengenang roh leluhurnya di candi-candi yang sudah dikubur, di antaranya adalah Raden Wijaya, itu nyadra, sadran, nyewu. Jadi setiap 1000 hari itu ada selamatan rutin itu. Aluk tomate, siwak, tiwah, ngaben kalau dalam bahasa ini. Terus mistik Jawa. Intinya mistik kejawen itu agama Jawa, agama asli Jawa. Yang tidak lain di sini dasar berpikirnya kejawen adalah kearifan lokal. Makanya kumpulan dari berbagai macam kearifan lokal dan perlu diketahui juga kekuatan utama kejawen itu apa? Yang tidak lain adalah sinkretis. Sinkretis itu apa? Perpaduan dari seluruh nilai agama itu dioplos, diadon jadi satu. Makanya animisme ada, Hindu ada, Buddha ada, semuanya ada. Makanya meskipun orang Jawa itu masuk Islam, nggak tahu Jawa diislamkan atau Islam dijawakan. Ya, itu. Yang ada itu adalah Islam dijawakan. Makanya nggak ada Islamisasi, yang ada Jawanisasi. Jadi meskipun Islam itu masuk dari Arab, tetap aja Islam Indonesia itu khas banget. Beda banget dengan Arab. Makanya sampai Senuk Horgonya mengatakan, nyindir atau nggak tahu, membenarkan, jadi Jawa itu datang dari Arab seperti bayi, setelah masuk ke Indonesia menemukan kedewasaannya, udah pakai anting, pakai perhiasan macam-macam, baju lengkap yang sudah tidak murni lagi. Itu. Jadi ibarat mobil itu datang dari Jawa masih datang dari Jepang masih asli, nyampe Indonesia dimodif, orang Jepang aja pangling. Itu. Ini proses Islamisasi. Makanya di sana ada torekat, ada ini, bahkan yang paling jago di dalam mengislamisasikan Jawa, menjawakan Islam, ada namanya pujangga Jawa, namanya Ronggo Warsito,
nama aslinya adalah Mas Bagus Burhan yang mondok pesantren di Tegal Sari. Kemudian dia menjadi pujangga Jawa, yaitu disitulah torekot Jawa itu matang. Makanya kalau antum ingin tahu dengan baik, dengan bagus, antum baca bukunya Profesor Dr. Hasanusimu. Ini dosen Muhammadiyah, dosen orang Muhammadiyah, dosen UGM. Dia punya buku namanya Sufisme Jawa. Nah, itu ada topo sementi. Makanya hadirin sekalian, semua wali itu hampir dijawakan. Makanya betul katanya Mansur Suranegara, sebetulnya wali itu dikisahkan atas nama Islam, ajaran dan juga isinya tetap aja Hindu Buddha. Itu. Makanya topo sampai lumutan kan gitu. Coba kira-kira menurut antum gimana? Yang kalau kita kembalikan kepada metodologi sejarah tadi, kita harus cerna secara dialektika manusia. Orang lumutan gatel nggak, Mas? Terus seorang sosok Sunan Kalijogo yang Muslim, anaknya Muslim, bapaknya aja Muslim, tapa sampai berapa 40 hari. Kira-kira nggak sholat 40 hari hukumnya apa, Pak? Terus tongkatnya sampai jadi bambu. Itu kira-kira coba berapa lama itu? Gak 40 hari, 2 tahun itu. Sampai jadi bambu. Keluar aja ditebang bambunya. Tuh. Kan kita tanya, sungai yang ditempatin Sunan Kalijogo Tapa itu sungai apa? Pertanyaan pertama. Kemudian di mana? Kapan? Pembatasan waktu. Sejarah itu peristiwa, masa lampau, pembatasan waktu, pelaku. Itu nggak bisa dijawab. Karena itu ini semuanya adalah agama asli Jawa nih, antum baca juga. Intinya kalau kita bahas di sini kata para pakar bahwa ya asli agama Jawa adalah animisme. Secara spesifik agama asli suku Jawa adalah animisme. Makanya setelah Islamisasi pun orang Jawa yang mengikuti Islam murni itu hanya 5-10%. Yang 30%-nya abangan. 30%-nya santri yang ya santri-santri yang masih itu tadi abangan. Nah, sisanya adalah mereka awam abangan. Abangan itu dari kalimat aba'ah yang artinya membangkang. Belum setia pada Islam. Lawannya putihan, bukan putih, tapi muti'ah, dari muti' taat. Yang taat itu cuma 5-10%, sisanya santri, yang lainnya adalah abangan. Nah, cirinya satu, sholat keluar cuma Idul Adha, Idul Fitri. Itu ciri abangan. Kalau antum membedakan satu. Yang penting bisa lancar membaca Al-Fatihah untuk dikirimkan ke keluarganya. Ila hadratin Al-Fatihah. Itu pun tadi Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman Rahim dan seterusnya. Oke. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya sesekali untuk nutup sosialisasi, dia harus dandanan muslim. Kalau haji pakai peci putih. Itu sesekali sholat Jumat. Bahkan Raja-Raja Mataram itu ya dari dulu sampai ini itu jarang sholat Jumat, bahkan nggak pernah, karena itu tidak perlu. Makanya Pak, di sini kenapa Islam di Indonesia itu, nah ini antum lihat bab kedua, mengislamkan tanah Jawa. Nah di bab terakhir ini corak halaman 78. Corak Islam Tanah Jawa, ini antum baca dengan baik coraknya ya. Jadi ini corak keislaman. Nah, kenapa
corak ajaran Islam pasca Sunan Bonang berbelok arah kepada corak Islam sinkritis, bercorak mistis, karena Islam hanya menjadi ageman aji, terutama kelompok priayi. Kan ada kelompok santri, ada kelompok priayi. Itu hanya menjadikan agama itu ageman aji kalau ada untungnya dipakai. Itu. Dan sampai hari ini mereka ngaku Islam, bahkan dibela-belain haji kalau memang untung, supaya ada panggilan Pak Haji karena wilayah politiknya membutuhkan gelar haji. Itu. Kalau enggak perlu. Bahkan sholat sekenanya, Jumat sekenanya, babi, khamr juga diminum kalau memang diperlukan untuk basa-basi menyambut tamu. Itu. Gerakan kaum abangan, nah ini abaah tadi yang nanti didalangi oleh Sunan Bona. Ini Sunan Siti Jenar. Nah, pengajaran agama yang kurang ngeblak. Jadi agama itu disiarkan tidak terang-terangan, tidak holistik, tidak ini tapi parsial. Nah, insya Allah besok langsung kita bahas Siti Jenar, biar ada ini Siti Jenar. Ini sebentar. Di halaman berapa? Siti Jenar. Nah, Sunan Muria. Nah, itu halaman 315. Nanti kita bahas sosok dan ajaran Siti Jenar. Sampai kita nanti akhiri bagaimana dialognya Siti Jenar ini dengan para wali di saat ada muktamar Sarasehan yang diadakan Wali Songo untuk mengadili makrifatnya Siti Jenar ini sesat atau tidak. Nah, itulah buku hasil Sarasehannya itu dibukukan di daun lontar, namanya Kropa atau Kropa Ferrara, ditemukan di daerah Ferrara, Italia, di Museum Aristia. Itu yang jadi dasar, dan saya ini sudah diterjemahkan dan saya nukil atau saya kutip di buku ini halaman atau bab ya, nah bab 6, perdebatan Wali Songo seputar makrifat. Nah ini tuh, dan di sini ada bahasa asli, bahasa Kawi. Tadi tolong dijamkan Pak. Orang Jawa, nggak peduli Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dulu itu bahasanya Kawi semua. Iya, Sunda itu baru dipakai abad 18. Iya, Kawi. Bukan, Kawi itu bukan. Ya, Kawi itu bahasa turunan Sangsekerta. Ya. Bahasa kan ada dua, Sangsekerta sama bahasa Palawa ya. Palapa ya. Nah, bahasa Sangsekerta itu dulu bahasa rohani. Bahasa umum pergaulan itu Palawa ya. Cuman akhirnya yang dipertahankan itu Sangsekerta. Nah, akhirnya menurunkan bahasa Kawi. Nah, yang dipakai para wali itu bahasa Kawi pertengahan. Di antaranya bunyinya ini, Niko sakataing para wali sami apa guneman ing Giri Gajah ing Gunung Kedaton. Berarti memang ada Sunan Giri. Dan Giri itu dulu itu kerajaan karena disebut ing Giri Gajah ing Gunung Kadaton. Karena saya melakukan penelitian ke sana itu, istananya itu di atas bukit. Dan di situ ada memang bekas-bekas pondasi istana. Pokoknya bangunan. Kenapa? Rata-rata terutama Kedaton, wali yang punya kerajaan dan setiraja, itu istana diletakkan di atas bukit. Termasuk juga antum kalau ke Gunung Jati. Dan itu ternyata fungsinya multi, untuk keamanan dan untuk pemantauan. Jadi pas antum ke sebelah depannya gini, antum lihat Laut Gresik. Begitu juga ketika antum di Gunung Jati, itu lihat lautan.
Jadi sebelum ada serangan yang nyampe ke istana udah kelihatan. Tuh. Dan kalau menyerang pun zaman dulu belum ada ini, gak akan bisa untuk langsung nyerbu raja. Dan naiknya pun sampai berapa. Antum lihat juga Sunan Muria di atas gunung. Gitu. Ya. Kang panagunemaken tingkahing mangarifat. Mangarifat, ngain, mangrifat. Kang karihin pangeran ing Bonang, kaping kalih pangeran ing Mojo Agung. Nah, ini yang hilang dari peredaran. Ya. Padahal nggak ada Sunan Muria, Sunan ini, yang ada Mojo Agung. Yang Sunan Mojo Agung itu tidak lain adalah Abu Hurairah. Jadi adiknya Sunan Ampel. Jadi Sunan Ampel ke sini datang membawa dua saudara. Yang pertama Abu Hurairah tinggal di daerah Mojagung. Yang kedua adalah Ali Murtadha tinggal di Gresik. Nanti dipanggil orang Gresik namanya Ali Murtolo. Karena orang Jawa itu bot itu berubah menjadi L. Nanti dalilnya di sini. Nah, kaping 3 pangeran ing Cirebon. Berarti memang ada Sunan Cirebon itu. Itu Sunan Gunung Jati. Kaping 4 pangeran ing Kalijogo. Kalijogo ada. Kaping 5 Syekh Bentong. Nah, ini nanti akhirnya migran hijrah ke Malaysia. Makanya di Malaysia itu ada daerah namanya Bentong. Kaping 6 Maulana Maghribi dari Maroko. Kaping 7 Syekh Lemah Bang. Nah, Sunan Siti Jenar itu ada memang. Nah, kaping 8 pangeran ing Giri Gajah ing Gunung Kedaton. Duk paguneman ing dina Jumat tanggal ping 5 ing wulan Romelan. Makanya orang Jawa nggak bisa bilang Ramadan tapi Romelan. Jadi kalau ada Pak Romelan itu namanya dulu Ramadan. Murtadha jadi Murtolo. Waradhdallin jadi Waladhdallin. Itu ya. Insyaallah besok kita bedah. Oke, cukup.